Anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa Kau ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari saudara katakan pujian. Ku bersyukur kasih-Mu menemankan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. oh, dengan apa akan ku balas Anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan. Mari kita beri bersama katakan. Betapa Kau ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa Kau ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari lebih tinggi lagi, mari ucapkan syukur ya Allah. Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sekali lagi, kami melihat perbuatan kami bangga mengenalmu dalam hidup kami ya Tuhan. Nyata dalam hidupku, sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh tak dapat mengerti Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih. Sekali lagi, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Berikan tepuk ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami menyempatkan waktu kami untuk kami bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Ini bukti nyata bahwa kami mengasihi Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam pengucapan syukur kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Aduh, shalom. Shalom.
Oke, puji Tuhan ya, saya bersuka cita pada pagi hari ini dan saya percaya kita semuanya juga bersuka cita, amin. Coba saya mau melihat dulu wajah-wajah orang yang bersuka cita, berikan senyuman yang paling manis. Amin. Kalau yang tidak senyum, pasti belum sikat gigi. Ya tuh coba berikan, atau yang pakai masker. Haleluya. Oke, puji Tuhan ya. Saya bersuka cita dan berterima kasih ya kepada pengurus ya, kepada Bapak gitu ya, kepada Ibu juga yang sudah menghubungi gitu, sudah lama sekali ya saya tidak melayani di tempat ini lagi dan saya bersuka cita. Saya percaya bukan kebetulan, amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Saya bertanya ke pengurus, tema apa yang mesti saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan pengurus berkata bahwa sampaikan saja situasi yang lagi hangat, yaitu tentang Valentine dan tentang pemilu. Begitu katanya ya. Saya sempat bingung ya, Bapak Ibu yang terkasih, mau menyampaikan Valentine atau menyampaikan situasi tentang pemilu. Ya biasanya kalau saya bingung itu saya berdoa. Begitu. Tuhan kasih satu ayat di dalam kitab 1 Korintus pasal 3. Ayat pertama sampai ayat 9. Saya ingin menyampaikan tentang kesatuan hati pada saat ini, amin. Tentang unity in Christ. Ya kita tahu lah ya, terkadang teman jadi musuh oleh karena beda pilihan. Terus saya mendengar juga ada suami istri pisah ranjang karena suami pilih 02, istri pilih 03. Begitu ya, gitu ya. Saya mau sampaikan ya fenomena terjadi seputar pemilu dan memang yang mempersatukan kita itu hanyalah kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat 9 ya, kita baca bergantian ya, boleh ya. Semuanya kan sudah bawa HP sucinya ya, gitu. Saya berdoa jangan cuman ibarat begini. Saya percaya yang dibaca itu Alkitab, bukan WA sang kekasih. Iya kan? Gitu. Kita buka kitab 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat 9. Saya baca ayat pertama, jemaat baca ayat yang kedua, demikian sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Gimana? Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menuai, yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Haleluya. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kamu adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan, haleluya ya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Gitu. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat nas pembacaan kita pada pagi hari ini, kita sudah bisa dapat menangkap konteks situasi
pada saat itu yang terjadi di dalam jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di Korintus, iya kan? Nah, kekristenan di Korintus itu bukanlah agama mayoritas gitu. Jadi sebelum kekristenan masuk di sana, mereka itu sudah punya sistem kerohaniannya sendiri, sistem keagamaannya sendiri. Mereka lebih banyak menyembah kepada dewa dan dewi gitu. Kebudayaan Helenistik sangat berpengaruh di sana. Dan puji Tuhan ketika Injil masuk di Korintus, gitu, terciptalah, terbentuklah perkumpulan umat Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau kita melihat ya, ini saya kasih tahu dulu, paparkan dulu situasi di Korintus. Tetapi kalau kita melihat di sana ternyata terjadi perpecahan. Kita bisa lihat juga pasal pertama dari ayatnya ke-10 sampai ayatnya ke-17. Jadi 2 kali Paulus menekankan hal yang sama. Perpecahan, kelompok-kelompok orang yang sangat mengidolkan, iya kan, hamba Tuhan, pemimpin rohaninya masing-masing. Yaitu ada yang berkata, aku golongan Paulus. Siapa mereka? Mereka ini adalah hasil pelayanan Paulus. Ada yang berkata, aku golongan Apolos. Mereka itu adalah buah pelayanan dari Apolos. Dan bahkan ada yang berkata, aku golongan Kristus. Yang pada dasarnya mereka tidak seperti apa yang Kristus inginkan kehidupan mereka. Jadi ada partai Paulus, gitu ya. Ada partai Apolos, ada partai Kristus. Kira-kira seperti itu, ya kan? Dan kalau kita lihat sebenarnya situasi yang terjadi di sana itu yang kita alami pada hari-hari terakhir ini sebelum tanggal 14 Februari. Iya kan? 14 Februari itu selain hari pemilu, hari apa ya? Hari Valentine. Ada yang ulang tahun 14 Februari? Oh, nyanda ada. Oke, begitu ya. Hari Valentine. Hari perayaan kasih sayang. Sebenarnya hari Valentine ini sebenarnya ini bukan hari perayaan gereja, bukan. Ini sebenarnya muncul untuk merayakan seorang pahlawan cinta. Ya kan, saya katakan pahlawan cinta karena kisahnya yang dramatis sekali ya, untuk mempertahankan cintanya sampai dia mengorbankan dirinya. Dan saya kalau saya pribadi, saya lebih senang mengatakan hari perayaan cinta itu bukan 14 Februari, tapi hari Jumat Agung. Itu hari perayaan cinta yang sebenarnya. Amin. Di mana Yesus sudah menyatakan cintanya melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, coba kita lihat ya Bapak Ibu yang terkasih, ada pertengkaran di sana. Perselisihan, itu sebabnya apa? Sebabnya 2. Di dalam ayat, kita bisa melihat itu di dalam ayat 3. Perselisihan terjadi karena ada yang pertama apa? Iri hati, cemburu, iya kan? Dengki. Di dalam bahasa Inggris jealousy atau zelos dalam bahasa Yunani. Nah, memang kalau kita melihat ya, bahwa ternyata konflik itu muncul salah satunya karena cemburu. Amin, ibu-ibu. Yang lebih banyak cemburu ini ibu-ibu atau bapak-bapak ya? Jawab dengan jujur. yang sudah ibu jawab dengan jujur dalam hati. Saya lebih banyak ngobrol ke ibu-ibu karena lebih banyak ibu-ibu ya. Bapak-bapak cuma saya Pak Edwin dengan tim pelayan altar. Oh iya, ada kotek satu Ibu Nunun di belakang ya. Ibu atau masih saudari? Jangan dong, Buset, jangan dong. Gitu. Awas loh, tidak punya kuasa loh. Harus dipatahkan. Apalagi pendoa itu lidahnya kuasa. Iya kan, seperti itu. Tapi pada dasarnya setiap manusia ini punya rasa cemburu, ya kan? Ya namanya masih manusiawi ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Coba tanya. Tidak ada manusia yang tidak punya rasa cemburu, iya kan? Biasanya rasa cemburu ini muncul ketika apa? Ketika misalnya orang yang dicintai menduakan, asik. Tapi ada juga cemburu juga dalam arti
orang dia sudah bekerja, tetapi orang lain yang lebih banyak mendapatkan untung. Kecemburuan terjadi, ya toh. Di dunia kerja pun juga rasa cemburu itu wajar, pasti ada. Apalagi kalau di manajemen office kayak misalnya rumah sakit ataupun office yang lain, perbankan gitu, saling cemburu, saling gosip sana sini. Ada usah diakui, saya udah tahu juga itu ya kan. Yang setuju katakan amin. Yang dicemburin orang katakan amin. Iya kan gitu. Nah itulah yang terjadi di konteks jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Ada iri hati, iya kan? Baik itu di golongan Paulus ataupun sekelompok atau golongan Apolos, dan juga kelompok yang menampakkan diri golongan Kristus. Iri hati itu tidak diperkenan oleh Tuhan, Bapak Ibu, amin, iya kan? Hati itu ibarat menyimpan seperti sampah. Iri hati itu sampah, Bapak Ibu, ya. Iri hati kalau ada dan terus tertanam dalam hati kita, itu akan berpengaruh di dalam sikap kita. Kita mulai benci orang, ya kan? Kita mulai coba untuk menjauhi orang karena apa? Iri hati. Tidak ada keuntungan di dalam iri hati. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Iri hati itu sampah, dibuang saja. Percayalah bahwa setiap kita ada berkat Tuhan tersendiri yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak perlu ada iri hati. Kalau memang berkat itu Tuhan kasih buat kita, kita tidak perlu iri, ya kan? Ataupun mungkin kalau ada orang kita lihat lebih berhasil, lebih sukses, ataupun mempunyai sesuatu yang kita tidak punya, kita tidak perlu iri. Karena memang masing-masing kita Tuhan sudah menyediakan berkatnya sendiri. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang menyebabkan perpecahan itu apa, Bapak Ibu ya? Eris di dalam bahasa Yunani atau strife, pertikaian, perselisihan. Jadi ada satu sikap yang tidak mau bersatu. Nah, Paulus menegur jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dia berkata bahwa aku berbicara bukan seperti seorang manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Laleos suhos pneumatikos alahos sarkinos. Aku to speak to you as to spiritual, but as to fleshly. Aku bukan berbicara seperti seorang yang rohani, tetapi seperti seorang yang berdosa. Artinya begini, Paulus lagi menegur dengan keras jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Makanya dia berkata bahwa kamu masih memerlukan susu milk, dan apa di situ dibilang susu dan makanan keras. Itu berbicara mengenai satu teguran dan perkataan yang menghibur. Susu itu perkataan yang enak didengar, sedangkan makanan keras itu satu teguran yang keras, yang pedas. Nah, poin ini yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, ya Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, ingat bahwa kompaknya sebuah tim itu ditentukan atau kuncinya adalah adanya hati yang murni dan sikap mau mengasihi satu sama yang lain. Amin. Nah, saya mau bawa ke konteks pemilu nih. Ya kan? Saya tidak mau tanya mau pilih siapa, tidak mau saya tanya. Karena ini pertemuan orang kudus, maksudnya pertemuan ibadah. Cuma saya mau tanya ini, ya kan, setelah selesai pemilu mau bersatu kembali tidak? Saya tanya ke yang saya bilang tadi, suami dan istri bisa raja karena beda pilihan. Saya tanya, mau bersatu kembali tidak? Itu ada loh, nyata. Saya bilang begini bukan yang tidak ada, memang ada, tapi saya tidak usah sebut namanya. Ya kan, cuma karena paslon 02, 03 berbeda, gitu. Bisa aja, suami tidur di kursi, istri tidur di kamar. Di sini ada kayak begitu? Masa? Yoga? Sama pilihan. Oh, sama pilihan. Mana yang dipengaruhi atau mana yang mempengaruhi ini, ya kan?
seperti itu ya. Tadi Bapak yang main drum berkata, nanti kodenya jangan ke chorus ya Pak ya, ref sama ending saja Pak. Apalagi kalau yang biasa di klien arta, ending sama ref sama ending itu kodenya apa, pokoknya tahu lah itu. Seperti itu ya. Inti renungan kita saat ini adalah tentang kesatuan. Kita tetap kompak, kita tetap bersatu. Khususnya bagi karyawan di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, rumah sakit ini ada karena anugerah Tuhan. Amin. Ya kalau kita melihat sejarah ya dari rumah sakit ini, diselamatkan Tuhan dari gempa, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya bekerja bukan karena kewajiban, bekerja bukan karena menerima upah. Ya memang orang yang kerja pasti menerima upah. Tapi kalau kita bekerja dengan kasih kepada Tuhan, amin, maka kita akan melakukannya dengan keantusiasan. Amin. Orang kalau kerja hanya terima upah, waktu dia terima upah, dia sudah berhenti bekerja. Orang yang bekerja karena menerima upah, dia tidak akan pernah puas dengan upah. Mana sih ada orang yang puas dengan segala penghasilannya? Amin. Tapi kalau kita bekerja dengan kasih kepada Tuhan, dengan passion, kalau bahwa kita tahu bahwa kita terpanggil berada di tempat ini untuk kerja, bergabung dengan manajemen rumah sakit di tempat ini, saya percaya kita akan bergerak dengan semangat. Amin. Mau kompak hari ini? Amin. Bergerak bersama-sama. Ini bukan tentang nama besar rumah sakit, tidak. Ini bukan tentang nama besar pemilik rumah sakit, tidak. Tapi ini tentang Tuhan. Amin. Ingat, engkau ada di tempat ini karena Tuhan sudah memberkati. Amin. Lihat keluar sana, masih banyak orang yang nganggur. Betul ya? Kalau kita lihat di luar sana, masih banyak orang yang kerja dengan upah harian. Nah kita di sini masih sudah bekerja dengan bagus. Kita terima, mungkin ada yang lebih dari UMR, ada yang dapat bonus, ada yang dapat THR. Mari kita bekerja karena kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Aduh, cuma satu orang yang amin. Tapi saya tidak mau bilang ke Pak Edwin siapa yang bilang amin. Iya kan, sekali lagi yang mau bekerja karena kau mengasihi Tuhan, katakan amin dengan keras. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Pemain musik, stop ngerumpinya, mari tidak maju ke depan. Pemain musik ngerumpi di toilet. Haleluya. Coba nyanyikan pujian tentang kesatuan hati apa ya Pak? Jadikan kami sehati. Tahu lagu itu? Kalau Bapak mungkin tahu, kalau brother saya tidak tahu. Iya, lagu tahun-tahun berapa ya itu ya? Itu dia. Boleh bantu ya? Terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Oh yes Lord. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati seini. Biarkan Kamu jadi untuk menyatakan rahmat. Jadilah
Bapak, ini pujian yang keluar dari hati kami. Bapak, ini adalah pujian doa kami. Ini permintaan kami, biarkan kami semuanya tinggal di dalam kesatuan hati. Kami percaya bahwa keberhasilan kami dapat raih bersama-sama. Kami tidak bisa menjadi orang yang merasa diri seperti Superman, tetapi kami adalah satu tim yang kompak. Kami adalah super tim yang bisa bergerak bersama-sama sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan kalian kami masing-masing. Kami mau bersyukur di dalam hidup kami dengan kami bekerja semaksimal mungkin. Hamba sudah selesai berkata-kata pada pagi menjelang siang hari ini, tetapi biarkan pekerjaan Rohmu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan terus melimpah bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Jadikan kami sehati sendiri dengan Kamu jadi untuk menyatakan harapan-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari siapkan hatimu, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang luar biasa yang boleh kami terima lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila apa yang kami dengarkan ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati usaha pekerjaan mereka, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sudah boleh berikan persembahan.